kalau tiba saatnya kita akan sadar sendiri gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini mau bahas seperti ini, karya Ajahn Chah. Kalau teman-teman belum tahu, Ajahn Chah itu adalah guru dari Ajahn Brahm. Nih, penulis si Cacing. Cacing dan kotoran kesayangannya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah mungkin ini awal mula dari buku si Cacing ini nih, karya Ajahn Brahm nih. Mungkin awal mulanya dari cerita ini nih, karya Ajahn Chah. Judulnya Pemikiran Cacing Tanah. Nah, jadi kalau di Thailand itu kan banyak biksu kan ya. Ya, masyarakat itu kan pada mau jadi biksu gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini, kata Ajahn Chah, mereka itu berkurang gitu minatnya untuk jadi biksu itu berkurang. Bahkan di sini tulis katanya, ada yang masuk jadi bertapa pagi hari, sore harinya dia udah lepas jubah gitu. Jadi pagi hari jadi bertapa, sore udah selesai gitu, udah lepas jubah gitu. Nah, kalau kayak gini kan bahaya gitu. Bahkan Sang Buddha sendiri itu kan bilang, kalau Dharma itu udah dilupakan sama umat manusia, ya udah itulah kiamat bakalannya jadinya. Kalau terus-terusan seperti ini, ya Dharma bakal berkurang nanti, bakal hilang gitu loh. Ajaran agama Buddha itu bakal udah nggak ada yang penerusnya lagi gitu kan. Sementara biksu-biksu yang lain kan udah pada tua, mati kan. Tapi penerusnya nggak ada, ya otomatis hilang dong budaya agama Buddha itu. Ya, kalau udah hilang ya udah, berakhir udah. Sang Buddha sendiri yang bilang kan seperti itu. Nah, tapi ada orang yang bilang begini juga nih. Ini kontroversialnya nih gini. Sebagian orang berkata, jika orang pertapa dengan cara yang saya lakukan, 3 atau 5 tahun negara ini tidak akan berkembang. Kita akan kehabisan orang-orang yang tinggal di rumah. Tidak ada yang mencari penghidupan. Kita tidak mampu mengikuti dunia. Jadi saya katakan kepada mereka bahwa pemikiran ini adalah pemikiran dari cacing tanah. Itu yang asal mulanya dari sini nih. Ya, aku lanjutin aja nih ya. Kata Ajan Cah itu kan di sini bilang cacing tanah itu hidup di dalam tanah seumur hidupnya gitu ya kan. Nah, jadi mereka hanya makan kotoran dari awal kehidupannya. Bahkan di sini tulis, meskipun mereka tetap makan, mereka takut akan kehilangan kotoran. Jadi ketika mereka mengeluarkan kotoran, mereka menaruhnya di sebelah kepala untuk dimakan lagi gitu. Nah, jadi sama kayak di gambar ini kan, cacing itu seneng sama kotoran gitu loh. Emang udah itu hakikatnya cacing gitu. Jadi di cerita ini intinya adalah yang mau disampaikan Ajahn Chah, bahwa pemikiran orang itu tadi yang bilang bahwa kalau negara ini nggak berkembang gitu kalau jadi pertapa gitu kan, banyak yang jadi pertapa. Itu adalah pemikiran seorang yang seperti cacing tanah gitu. Emang udah hakikatnya orang itu bakal di situ gitu. Nggak bakal bisa terlepas dari siklus kehidupan gitu. Jadi dia lahir, tua, sakit, mati lagi gitu, mengalami siklus terus karena pemikirannya itu seperti itu. Dia makanin kotoran terus tuh. Jadinya ya dia nggak bakal bisa terlepas gitu loh. Aku mau tanya nih, pandangannya gimana? Kalau hal itu mah ibaratnya sih bodoh gitu kan, ibarat kayak gitulah. Kalau ibaratnya kita udah menjadi pertapa gitu kan, ya udah meski dalam pertapa itu kita dikasih makan, bukan dikasih makan sih, maksudnya dari makan kita dari sumbangan orang-orang gitu kan. Hmm. Ya udah gitu kan, kalau kita udah niat udah itu, apapun yang nanti ada di dunia mau maju apa enggak itu mah urusan nanti gitu kan. Hmm. Tapi kalau ibaratnya kita udah berpikir seperti itu, dunia ini nggak akan berkembang gitu kan, Hmm. nantinya mah bakal kiamat aja gitu. Nggak mungkin, Tuhan ibaratnya udah menyediakan itu semua gitu kan. Sebelum hal itu terjadi, ya itu berarti kan rancangan Tuhan gitu kan. Hmm. Pasti ada orang-orang yang ibaratnya belum siap jadi pertapa tapi dia masih bekerja gitu.
Tapi kalau dia udah pemikiran kayak gitu ya jangan jadi pertapa gitu. Ibaratnya kalau jadi pertapa kan kita udah nggak mikirin dunia gitu kan. Kalau kita emang udah niat jadi pertapa ya jadi aja udah. Pikiran yang segala macam negara itu ya udah lepas. Karena pikiran kita itu adalah untuk kebebasan kita di akhir nanti gitu. Jadi sebenarnya aku setuju sih sama Janca. Soalnya kehidupan kita itu kan nggak akan berakhir di dunia ini gitu. Kehidupan kita itu kan masih akan berlanjut setelah kematian kita gitu ya kan. Kalau kita mau mikir kayak gitu terus, ya itu kayak si cacing itu tadi. Dia yang mencintai kotoran itu ya dia nggak bakal bisa terlepas dari siklus kehidupan gitu. Ya dialah akan lahir lagi karena dia mencintai kotoran gitu loh istilahnya. Ya, jadi kalau kita mau terbebas dari siklus kehidupan, kalau dalam agama Buddha ya, ya udah kita harus siap menjadi seorang pertapa gitu. Jadi ini nggak ada solusi apa-apa, nggak ada kesimpulan apa-apa ya. Jadi jalani aja seperti yang terjadi saat ini. Kalau memang nggak akan ada lagi dharma yang dibabarkan gitu karena pertapanya kurang, karena pertapanya udah habis ya udah siap-siap aja untuk berakhir dunianya itu ya emang suatu saat memang harus terjadi kan itu. Jalani aja kehidupan saat ini ataupun mau menjadi pertapa atau mau menjadi pekerja yang dikatakan sebagai cacing yang menyukai kotoran itu ya udah jalani aja nanti kalau tiba saatnya kita akan sadar sendiri gitu entah di kelahiran yang keberapa ya udah pasti kita akan jadi pertapa juga sih gitu menurutku. Jadi ibaratnya kalau apa jadi pertapa ya disiapin diri gitu kan, nggak usah mikirin dunia lagi gitu, udah kebebas dari dunia lah ibarat kayak gitu kan. Mau mikir apa sih, mau makan apa kan udah persiapan dari diri kita gitu kan. Kalau udah jadi pertapa gitu. Kalau ibaratnya masih belum ya masih mikirin dunia ya jangan dulu gitu kan, siapin diri dulu yang lebih baik lagi. Nah demikian pembahasan kita hari ini, semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.